Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, tak lupa pula selalu kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Moral Kerja dan Produktivitas, yang beranggotakan yaitu saya sendiri Dika Prakasa dan Saudari Jurani. Di sini saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 6 akan memimpin jalannya diskusi yang akan kita lakukan. Tak lupa sebelum kita memulai diskusi, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk menghemat waktu, pada pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Jurani. Kepada Saudari, saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini kita akan membahas tentang pengertian moral kerja. Istilah moral digunakan untuk menerangkan perilaku organisasi di dalam organisasi bisnis. Tentu saja pengertian moral tersebut dikaitkan dengan aktivitas kerja dan diistilahkan dengan empole morale. Dari orientalitis dapat kita lihat beberapa pengertian moral, yaitu menurut Krapke dan Pasen 1998 halaman 295 mendefinisikan moral kerja mengacu pada sikap-sikap baik terhadap organisasi-organisasi yang memperkerjakan mereka maupun terhadap faktor-faktor memperkerjakan yang khas seperti supervisi dan rangsangan keuangan. Ini dapat dianggap berasal baik dari individu maupun kelompok yang merupakan bagian di mana karyawan berada. Selanjutnya, definisi moral kerja. Menurut BG 1976 halaman 40 mengemukakan terdapat 3 faktor yang menentukan terbentuknya moral kerja, yaitu yang pertama, aspek sikap terhadap pekerjaan merupakan sikap pekerja secara umum terhadap aspek-aspek yang meliputi jenis pekerjaan, kemampuan untuk melakukan pekerjaan, suasana lingkungan kerja, hubungan dengan rekan pekerja, serta sikap terhadap imbalan yang diterima. Yang kedua, aspek terhadap atasan
sikap terhadap atasan dapat dipengaruhi oleh bagaimana perlakuan atasan terhadap karyawan. Cara menangani keluhan pekerja, cara penyampaian informasi, perancangan tugas, tindakan, pendisiplinan pekerja, dan bagaimana pandangan kerja terhadap kemampuan atasannya dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya yaitu aspek sikap terhadap perubahan sikap. Sikap terhadap perusahaan atau organisasi dipengaruhi oleh kebijakan yang berlaku, pemenuhan kebutuhan pekerja, perbandingan dengan perusahaan lain, citra perusahaan, semangat kelompok dengan pihak atasan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Jurani telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan saya sambung materi dari Saudari Jurani. Baiklah, selanjutnya hubungan moral kerja dan motif. Dalam hubungan itu dapat dibedakan dua jenis motif, yakni motif yang pertama yaitu intrinsik. Motif ini merupakan dorongan yang terdapat dalam pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, bekerja karena pekerjaan itu sesuai dengan bakat dan minat, dan dapat diselesaikan dengan baik karena memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan bidang tersebut. Motif yang kedua yaitu ekstrinsik, merupakan dorongan yang berasal dari luar pekerjaan yang sedang dilakukan. Misalnya bekerja karena upah atau gaji yang tinggi, mempertahankan kedudukan yang baik, merasa mulia karena pengabdian, dan sebagainya. Motif intrinsik dan ekstrinsik bersumber dari 3 teori motif, yaitu teori psikoanalisa yang menekankan pada pengalaman masa kanak-kanak sebagai motif yang dapat dan selalu mendorong seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Biasanya orang merasa senang dan puas melakukan sesuatu pekerjaan karena pengaruh masa lampaunya. Teori yang kedua yaitu teori Gestalt-Lewin yang menekankan pada pengaruh kekuatan situasi yang sedang dihadapi oleh seseorang. Biasanya perasaan senang dan puas mengerjakan sesuatu disebabkan oleh karena pekerjaan yang bersangkutan dapat menyelesaikan problem yang dihadapinya. Selanjutnya teori yang terakhir yaitu Allport yang menekankan pentingnya kekuasaan aku, misalkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Seseorang merasa terdorong melakukan pekerjaan karena orang tersebut mendapatkan kesempatan mengatur atau menguasai untuk memerintah orang lain. Orang yang bersangkutan merasakan berperanan dan berkuasa sehingga dapat mewujudkan kehendak dan cita-cita di dalam suatu pekerjaan dengan
menggunakan orang lain sebagai alat. Baik, next selanjutnya. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Selanjutnya kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan waktu dan tempatnya. Mohon raise hand. Baiklah, jika tidak ada lagi, saya persilakan untuk Saudari Yuka Padilla dan Saudara Hendra Utamajen dan Hanifah Rahma Sirait untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuka Fadila ingin bertanya kepada pemakalah. Pertanyaan saya adalah, pada motif intrinsik disebutkan bekerja karena pekerjaan itu sesuai dengan bakat dan minat. Nah, jadi pertanyaannya, coba kalian jelaskan bagaimana dampak yang akan diterima jika bekerja tidak sesuai bakat dan minat. Apakah dapat merugikan atau dapat terlaksana dengan baik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yuka Padilla. Selanjutnya untuk Saudara Hendra Utamajen, saya persilakan. Terima kasih kepada pemakalah. Saya ingin bertanya, berikan beberapa contoh tentang moral kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Utamajen yang telah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya yaitu yang terakhir kepada Saudari Hanifah. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Tadi dalam materi terdapat teori Alport yang menekankan pentingnya kekuasaan aku dalam melakukan suatu pekerjaan. Pertanyaannya, coba jelaskan teori Alport tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum, Besti. Baik, terima kasih kepada Saudari Hanifah telah menyampaikan materinya. Baiklah, berikanlah kami waktu 15 menit untuk mencari jawaban dari teman-teman sekalian.
Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman telah memberikan waktu kami untuk mencari jawaban dari teman-teman. Baiklah, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk itu, kepada Saudari Jurani saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Yuka Padilla dan Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jurani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yuka Padilla. Yang mana pertanyaannya ialah motif intrinsik disebutkan bekerja karena pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat. Jelaskan bagaimana dampak yang akan diterima jika bekerja tidak sesuai dengan bakat dan minat. Apakah dapat merugikan atau dapat terlaksana dengan baik. Apabila bekerja tidak sesuai dengan minat dan bakat, maka akan terjadi yaitu tekanan. Pada saat dia bekerja tidak sesuai dengan keinginan, tentu saja kurang senang dan juga tertekan, waktu yang dilalui akan terasa sangat panjang. Kreativitas dia juga tidak akan berkembang. Tidak merasa puas, kepuasan yang dia peroleh dari hasil pekerjaan juga tidak akan maksimal. Berbeda jika bekerja sesuai dengan minat dan bakat, pasti akan memperoleh kebanggaan tersendiri. Tidak maksimal saat dia bekerja, tidak ada passion, hasilnya juga tidak akan maksimal karena dia tidak ada rasa percaya diri untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Maka di sini dapat kita lihat dari bahwa tekanan ini dapat merugikan dia karena tidak bekerja dengan sesuai dengan minat dan bakat. Saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Jurani. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Saudara Hendra Utamajin. Yang dimana pertanyaannya, berikan beberapa contoh tentang moral kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam perusahaan, seseorang bekerja itu karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di mana kita perlu sebagai manusia seperti kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, dan kebutuhan pengakuan. Kebutuhan fisik meliputi yaitu makan, minum, tempat tinggal, rumah, dan sejenisnya. Untuk kebutuhan keamanan sendiri, yaitu keselamatan, jaminan, perlindungan dari ancaman yang membahayakan. Untuk kebutuhan sosial, kebutuhan bermasyarakat dan sejenisnya. Dan kebutuhan pengakuan adalah kebutuhan untuk memperoleh kehormatan, pujian, dan penghargaan dari suatu perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya jawab. Apakah dari teman-teman menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih. Jawabannya bisa saya terima. Baik, Makala, saya dapat menerima jawabannya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Hanifah akan disampaikan oleh Saudari Jurani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Hanifah Putri, yang mana pertanyaannya ialah, coba jelaskan teori Alport tersebut. Teori Alport yaitu menekankan pentingnya kekuasaan dalam melakukan suatu pekerjaan. Seseorang merasa terdorong melakukan pekerjaan karena orang tersebut mendapat kesempatan untuk mengatur, menguasai, memerintah orang lain. Orang yang bersangkutan akan merasakan peranan dalam berkuasa sehingga dapat mewujudkan kehendak cita-cita di dalam suatu pekerjaan dengan menggunakan orang lain sebagai alat
di mana seseorang dapat merasa terdorong untuk mendapatkan kesempatan mengatur, menguasai, dan memerintah orang lain sehingga dapat mewujudkan kehendak dan cita-cita di dalam suatu pekerjaan dengan menggunakan orang lain sebagai alat. Saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Jurani. Bagaimana kepada Saudari Hanifah, apakah dapat menerima jawaban dari Saudari Jurani? Baik, saya dapat menerimanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian atas perhatian dan waktunya. Lebih dan kurangnya kepada Allah saya mohon ampun dan kepada teman-teman saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.